Perkenalkan, nama saya Seratul Hayani. Dan saya Latifah Nur Wadha. Dan saya atas nama Juswinar. Di sini kami ingin menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Juswinar. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi dan sistem ketiga. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi titip PHP. Nah, di sini ada PHP. Di sini ada $koneksi sama dengan squally connect, localhost, root, dan db UTS. Baris ini membuat saya sudah terhubung ke localhost dengan nama tugas UTS. Di sini sudah terdapat file koneksi. Ketika saya tekan, maka muncul koneksi berhasil. Ingin menjelaskan kodingan utama dari kodingan tersebut, yaitu dari daftar produk bagian berisi gaya CSS untuk tabel, termasuk mengatur label tabel menjadi 100% dan menggabungkan tepi tabel, menghias 7 tabel dan sel dengan jarak perataan teks dan garis bawah. Dan di sini juga mengatur warna latar belakang tajuk tabel menjadi abu-abu muda, juga struktur tabel yaitu dimulai dengan teks H1 yang menampilkan judul produk ini. Di dalam main tabel terdapat berbaris 7 dengan kolom nomor, nama, harga, deskripsi, status, dan aksi. Nah, di kode PHP untuk mengambil data ini kita menyertakan file dan yang kemungkinan berisi kode koneksi database-nya. Variabel diberikan yang memiliki semua baris dari tabel produk. Variabel juga menyimpan aksi atau eksekusi query SQL pada koneksi database. Dan di sini juga kode memasuki loop while yang mengiterasi setiap baris dalam set hasil. Di dalam loop, kode menghasilkan baris tabel HTML untuk setiap produk, menampilkan nilai untuk setiap kolom. Kolom itu yaitu aksi mencakup 2 tautan edit dan hapus yang menghubungkan ke file update. Dan di sini juga terakhir itu pastikan koneksi ditutup setelah penggunaan. Nah, sudah itu saya jelaskan sedikit tentang di edit produk. Di sini ada edit produk, menyertakan file untuk membuka koneksi database, menyiapkan semua data dari tabel produk, menyimpan query, menghasilkan ID, nama, harga, deskripsi, dan status, yaitu di proses update produknya. Nah, di update produk set nama, ada harga, deskripsi, dan status ini tersedia data produk berhasil. Setelah diubah itu munculkan data produk berhasil diubah. Dan di sini ada inputnya ID, itu ada ID, nama, dan teks, volume PHP, dan harga, number ID, number dan ID, dan di sini juga ada deskripsi. Saya akan jelaskan juga tentang deskripsi. Sedikit tentang yang status dan aktif, di mana ada status yang tidak aktif dan ada status, ada aktif, dan ada tidak aktif. Setelah itu
di submit, dan muncul juga di ada delete 1 PHP. Di sini tentang delete from, di dalam produk itu delete from data produk ketika diedit, yaitu data produk berhasil dihapus dan record ke halaman daftar produk. Ketika selesai bisa keluar dan tampilkan itu exit di dalam ketika mau keluar. Dan ada juga create, dimana itu mendapatkan di sini menyertakan file koneksi PHP untuk membawa koneksi ke database, menyiapkan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel produk, penyimpanan hasil query SQL dalam variabel, menganalisis variabel dengan nilai 1 yang akan digunakan untuk nomor baris. Ini untuk memeriksa apakah pemerintah masuk melalui metode POS, yang berarti ada data yang dikirimkan dari formulir. Jika yang ambil nilai dari inputan formulir itu ada nama, harga, deskripsi, dan status. Dengan status, jika harga bernilai negatif, tampilannya akan pesan kesalahan harga tidak boleh di negatif. Jika tidak ada masalah dengan harga, menyiapkan pernyataan SQL yang siap dieksekusi untuk memasukkan data baru ke tabel produk. Di sini mengikat nilai data berhasil ditambah. Di sini ada jika permintaan bukan melalui metode POS, yaitu ketika halaman pertama kali dimuat, kode akan menampil formulir HTML untuk menambahkan produk baru. Itulah tadi. Saya akan pindah ke Datadogs-nya. Tampilannya itu seperti saat ini. Daftar produknya itu tampilan seperti ini. Jadi kalau ingin kita masuk di localhost, tampilan localhost seperti ini. Terus kita masuk di menu utama, di mana di menu utama itu ada daftar produk, terus ada kolom nomor, nama, harga, deskripsi, dan status, dan aksi. Ketika kita tambahkan produk baru, sudah masuk di create 1, itu tambah produk, kita kasih masuk motor, sepeda aja, terus harganya 10 juta. Keluaran terbaru, terus kita simpan. Yang kita baru-baru itu ada akan muncul sepeda dan keluaran terbaru aktif. Ini yang kita ketika kita mau edit, ini bisa diedit. Umpama kita ganti namanya jadi motor dan kita simpan. Ketika editnya sudah berguna, kita coba dihapus.
yang tadi kita masukkan itu sudah terhapus. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Seratul Hayani. Di sini saya akan menjelaskan sistem kedua dengan daftar penjualan. Adapun nama filenya yaitu kedua.php. Di sini terdapat HTML, hidden, dan title yang ada di dalamnya daftar penjualan. Title ini adalah judul halaman yang ditampilkan. Di sini ada style, table, width dengan border, close. Di sini terdapat TH. Ini adalah aturan CSS untuk mengaturkan table. Di sini TD ada pending, ada TXL again, border, dan button. Di sini ada background color. Selanjutnya dalam di hand body di heading 1 ada daftar penjualan TR. Di sini ada terdapat tipe kendaraan, merek kendaraan, model kendaraan, harga penjualan, harga jual, jumlah terjual, tanggal jual, dan aksi. Include koneksi PHP, dipastikan file koneksi PHP berada di direktori yang sama. Skill slate from penjualan. Exclude koneksi Krill SQL. Di sini ada if, rules, num, while. Di sini terdapat IC. SCO-nya itu ini adalah perintah untuk mencetak baris tabel. Yang di dalamnya ada tipe kendaraan, merek kendaraan, model kendaraan, harga jual, jumlah terjual, tanggal jual. Di sini terdapat request, yaitu ini adalah link untuk menambah data penjualan baru. Yang ini data penjualan baru. Ini edit dan hapus. Yang di sini baru ada dapat tambahan penjualan baru. Selanjutnya kita ke tambah. Di sini ada head yang title, dalamnya itu tambahan penjualan. Adapun body title penjualan baru yang berisi semua konten ditampilkan halaman web. Ini adalah from action, kedua PHP mods dan pods. Ini adalah awal dari elemen from yang akan mengirimkan data ke file kedua PHP menggunakan metode HTTP post. Di sini tertulis label from tipe kendaraan, label slate name, tipe kendaraan, ID, tipe kendaraan, option, file, matic,
Action. Action kedua PHP method post. Ini adalah awal dari elemen yang mengirimkan data ke file kedua PHP menggunakan metode PHP poll. Di sini terdapat label kendaraan, label from sama dengan tipe kendaraan. Di sini terdapat option dua, yaitu matic dan coupling. Di sini label from merek kendaraan dengan di sini label from, selanjutnya from label from model kendaraan, terus yang label for harga jual, label for jumlah jual, label for tanggal jual. Terdapat input tipe submit dengan value simpan. Selanjutnya kita ke edit. Di sini terdapat koneksi database. Selanjutnya di sini terdapat codingan untuk ambil data berdasarkan ID. SQL sama dengan select bintang from penjualan where ID sama dengan ID. Selanjutnya terdapat codingan untuk mengenangani for edit data. Terdapat if sama dengan server request method sama dengan post. Di sini terdapat tipe kendaraan, merek kendaraan, model kendaraan, harga jual, jumlah terjual, tanggal jual. Selanjutnya terdapat SQL sama dengan update penjualan, set tipe kendaraan, dan lain-lain. Terdapat juga fungsi yaitu if $koneksi query SQL sama dengan true. SQL. Di sini terdapat codingan HTML dengan title edit data penjual dan edit data penjualan. Selanjutnya kita ke hapus. Pada codingan hapus terdapat include koneksi PHP. Terdapat juga $ID, get dan ID. SQL delete sama dengan delete from penjualan where ID. Terdapat juga $koneksi query SQL sama dengan true. Di sini dengan echo data produk berhasil dihapus. Header location sama titik 2 kedua PHP. Selanjutnya terdapat Excel, Axis,
exit. Terdapat exit untuk keluar dan terdapat dolar koneksi untuk close atau tertutup. Sudah. Selanjutnya kita akan localhost. Di sini saya akan menjelaskan tambah titik PHP. Kita buka. Di sini ada tambah penjualan baru, tipe kendaraan seperti Matic, merek kendaraan, tipe kendaraan bisa dipilih Matic atau kopling. Di sini kita pilih Matic, merek kendaraan kita pilih Honda. Model kendaraan kita pilih yang model terbaru. Di harga jualnya 50 juta. Jumlah terjual 1. Di sini tanggal jualnya contoh tanggal 4. Di sini kita akan simpan dan di sini data yang kita input akan tersimpan ke data sistem kedua, yaitu daftar penjualan. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan penjelasan sistem ketiga. Di sini saya sudah membukanya. Di sini terdapat doc tipe HTML. Nah, di sini title-nya kita buat yaitu daftar pembelian. Di sini terdapat div class container MU5. Ini berfungsi sebagai elemen dengan kelas container dan M-5 yang akan membungkus seluruh halaman konten. Di sini juga terdapat table class yang terdiri 10. Di sini sistem ketiga yaitu terdapat 10 inputan. Nah, di sini ada ID, nama pembeli, tanggal pembelian, kode produk, nama produk, jumlah pembelian, harga satuan, harga total, metode pembayaran, alamat pengirim, dan aksi. Selanjutnya, terdapat include koneksi TTP/HP. Ini adalah kode untuk menyertakan file koneksi TTP/HP yang berisi konfigurasi koneksi ke database. Sedangkan $query sama dengan select bintang from pembelian. Ini merupakan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel pembelian. Selanjutnya ada $result sama dengan MySQL query $koneksi, $query. Ini adalah kode untuk menjalankan query SQL dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Di sini ada while, $row, MySQL, fetch, assoc, dan $result. Ini adalah loop yang akan mengintegrasi setiap baris hasil query dan menampilkannya ke tabel. Nah, selanjutnya terdapat codingan seperti ini. Ini fungsinya akan menampilkan setiap baris data dalam tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini ada href update -3 PHP.
row, $row, ID pembelian, dan kelas BTN dan lain-lainnya. Di sini berfungsi untuk mengedit. Sedangkan hrefdelete 3 ini untuk mendelete atau menghapus data yang sudah kita inputkan. Selanjutnya di sini kita ke create 3 atau untuk data tambah penjualan. Nah, di sini codingan untuk menambahkan penjualan. Titelnya yaitu tambah penjualan. Nah, di sini sama div class sama dengan container my5, heading satunya yaitu tambah penjualan. Nah, di sini ada from action. Di sini from action sama dengan simpan .php dengan method post merupakan codingan untuk menyimpan elemen form yang akan dikirimkan ke file simpan .php menggunakan metode post. Selanjutnya ada div class sama dengan from group. Ini adalah elemen div yang akan membungkus setiap kelompok input formulir menggunakan kelas form group dari Bootstrap. Di sini juga terdapat label from nama underscore pembeli atau kita akan cetak dengan nama pembeli. Ini merupakan label untuk input nama pembelian. Sedangkan ini untuk input tanggal pembelian, di sini kode produk, nama produk, jumlah pembelian, harga satuan, metode pembayaran. Nah, di sini pada metode pembelian terdapat dua option. Yang pertama yaitu opsi untuk membayar dengan debit atau dengan kredit. Di sini juga ada alamat pengiriman. Selanjutnya di sini terdapat button dengan tipe submit, kelas BTN kurang primary atau biasa kita pada aksinya yaitu tombol simpan, dan terdapat ketiga .php atau dengan inputan cancel. Nah, selanjutnya di sini saya akan lihatkan codingan untuk simpan .php. Nah, di sini terdapat include koneksi .php untuk menyambungkan ke database yang sudah kita buat yang terlebih dahulu. Di sini juga ada $id sama dengan $post, dan seterusnya. Ini terdapat ID pembelian, nama pembeli, tanggal pembelian, kode produk, nama produk, jumlah pembelian, harga satuan, metode pembayaran, dan alamat pengiriman. Di sini ada $query sama dengan insert into pembelian untuk menselect apa kita akan mengambil tabel dari yang ada di database dengan nama pembelian. Terdapat juga if. Ini headernya lokasinya yaitu ketiga .php. Selanjutnya yang terakhir yaitu MySQL close koneksi untuk menutup semua koneksinya. Sesudah itu kita ke delete. Codingan ini untuk menghapus
data yang sudah kita inputkan agar bisa dihapus secara permanen di localhost. Ini include koneksinya sama seperti biasa, yaitu koneksi TTP/HP, dengan SQL delete from product where ID. Nah, di sini juga terdapat kreatif. Saya akan melanjutkan penjelasan sistem ketiga. Di sini saya sudah membukanya. Di sini terdapat doc tipe HTML. Nah, di sini title-nya kita buat yaitu daftar pembelian. Di sini terdapat div class container MU5. Ini berfungsi sebagai elemen dengan kelas container dan M-5 yang akan membungkus seluruh halaman konten. Di sini juga terdapat table class yang terdiri 10. Di sini sistem ketiga yaitu terdapat 10 inputan. Nah, di sini ada ID, nama pembeli, tanggal pembelian, kode produk, nama produk, jumlah pembelian, harga satuan, harga total, metode pembayaran, alamat pengirim, dan aksi. Berada di indeks localhost dengan nama tugas UTS. Nah, di sini kita akan membuka sistem ketiga yang sudah kita jelaskan codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada daftar pembelian. Di sini sebelumnya saya sudah menginputkan 3 data dengan penginputan tabel 10. ID, nama pembeli, tanggal pembelian, kode produk, nama produk, jumlah pembelian, harga satuan, total harga, metode pembayaran, dan alamat pengiriman, serta aksinya terdapat 2 yaitu edit dan delete. Di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan data penjualan. Kita tekan tambah penjualan. Di sini alamatnya caret.php. Nah, di sini kita berada pada tabel untuk tambah penjualan. Sini kita inputkan pertama nama pembeli. Contoh saja Ririn. Di sini tanggal pembelian. Contoh tanggal 14. Sedangkan kode produknya kita isi A123 dengan nama produk mobil. Jumlah pembeliannya 1. Harga satuannya contoh saja 50 juta. Dengan metode pembayaran kita bisa pilih kredit atau debit. Sini saya pilih debit. Selanjutnya di sini kita harus mengisi alamat pengiriman. Contoh Jalan Bung. Kita simpan. Nah, di sini pada daftar pembelian sudah ada data yang sudah kita inputkan tadi dengan nomor keempat Ririn, tanggal 14 bulan 6 2024 dengan kode produksi A123, nama produk mobil, jumlah pembelian 1, harga satuan 50 juta, total harga 50 juta dengan metode pembayaran debit dengan alamat pengiriman Jalan Bung. Di sini kita juga bisa mengedit dan delete. Terima kasih, itulah dari saya. Sekian dan terima kasih.